Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Baik, uji normalitas itu biasanya kita gunakan sebagai salah satu syarat atau asumsi dari berbagai uji parametrik gitu ya. Misalnya uji regresi linier, uji ANOVA, dan lain sebagainya. Nah, uji normalitas itu ternyata punya beberapa perbedaan cara ya. Beda cara itu juga dipengaruhi dari perbedaan apa yang ingin kita uji dulu gitu ya. Misalnya kita ingin menguji regresi linier berganda, maka yang kita uji normalitasnya itu adalah hasil residual dari variabel-variabel yang ada. Kemudian kalau misalnya kita ingin uji independency test, berarti yang kita uji adalah variabel terikatnya. Kemudian kalau misalnya kita ingin uji parity test, maka yang kita uji adalah selisih antara dua data yang berpasangan. Nah, kita akan coba untuk uji normalitas yang kedua. Nah, sebagai syarat uji parametrik ya, misalnya asumsi normalitas tidak terpenuhi, berarti gimana? Kalau misalnya asumsi normalitas itu tidak terpenuhi atau tidak berdistribusi normal, maka kita harus menggunakan uji non parametrik, berarti tidak menggunakan uji parametrik ya. Misalnya, kalau misalnya uji asumsi normalitasnya itu tidak terpenuhi pada uji independency test, maka kita bisa menggunakan uji alternatif dengan uji non parametrik, yaitu uji Mann-Whitney test. Nah, sekarang bagaimana cara menguji normalitasnya? Kita bisa menggunakan tiga cara yang saya deskripsikan pada video kali ini. Yang pertama menggunakan analisis histogram, QQ plot dan box plot. Kemudian yang kedua itu menggunakan uji statistiknya, bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, syaratnya gimana? Syaratnya data tersebut kita anggap normal jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 ya, baik itu yang Kolmogorov maupun yang Shapiro. Kemudian kita bisa gunakan juga skewness dan kurtosis ya. Skewness itu kemiringan distribusi data, kurtosis itu keruncingan distribusi datanya. Jadi nilai yang kita tentukan itu nanti adalah nilai skewnessnya dibagi standar errornya ya. Kalau yang kurtosis juga sama, nilai dari kurtosis itu dibagi standar errornya ya. Kemudian data tersebut kita anggap normal ketika hasil pembagian skewness dibagi standar errornya itu kurang dari 1,96 atau biasanya dibulatkan dianggap kurang dari 2. Itu dianggap memenuhi syarat normalitasnya. Nah, sebagai contoh misalnya di sini saya mengambil hasil penelitian ya, yang berjudul pengaruh intensitas mengikuti organisasi terhadap kecemasan menghadapi lapangan pekerjaan pada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Kita masuk ke datanya ya. Di sini datanya sudah saya buat menjadi tabel Excel ya. Sudah saya ambil, saya buat tabel Excel. Di sini dari beberapa data kuesioner ya, kuesioner untuk variabel intensitas mengikuti organisasi itu kita jumlah, kemudian menghasilkan data ini ya. Selanjutnya dari beberapa kuesioner tentang kecemasan menghadapi lapangan pekerjaan, kemudian kita total, kita jumlah, menghasilkan data ini ya. Data yang kedua, ini data variabel X, ini data variabel Y. Kemudian kita bawa data ini ke SPSS. Ini data SPSS-nya. Pertama kali kita masuk ke variabel view, kemudian kita tuliskan di sini variabel X, kemudian di yang kedua variabel Y, kemudian desimalnya kita nolkan,
Kemudian labelnya kita tulis saja. Yang pertama pengalaman organisasi, kita singkat begitu. Kemudian yang kedua adalah kecemasan bekerja. Kemudian measure-nya kita klik, kita pilih yang skill ya. Kalau sudah, kita tinggal masukkan nilainya, kita masukkan angkanya di sini. Oke, kalau sudah, yang pertama tadi analisis histogramnya dan QQ plot, kita bisa masuk ke data analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi ya. Ini tadi awalnya dia ada di kolom kiri, kemudian kita tempatkan pada kolom variabel di kolom kanan gitu ya. Kemudian kita klik statistiknya, kita klik skewness dan kurtosisnya, kemudian kita klik continue ya. Kemudian pada chartsnya kita klik histogram dan show normal curve on histogram ya, karena kita ingin melihat kurva normalnya. Kemudian klik continue. Oke, kemudian display frekuensi tabel ini bisa kita klik ya, bisa kita centang, kemudian kita klik OK. Oke, nanti pada outputnya akan keluar histogramnya ya, histogram dari dua data tersebut, data X maupun data Y. Kemudian muncul tabel yang menunjukkan skewness dan kurtosis beserta standar errornya ya. Di sini histogramnya, ini histogramnya. Nah, ini histogramnya. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat seberapa dekat data kita dengan normalitasnya gitu ya. Jadi kalau misalnya data normal itu akan membentuk gunungan seperti ini ya, atau ada juga yang menyebutnya sebagai bentuk lonceng terbalik gitu ya. Jadi data-datanya akan mengikuti bentuk kurva ini gitu ya. Berarti nanti nilai yang di tengah ya, itu adalah yang dia menunjukkan frekuensinya terbanyak. Kemudian data terendah dan data tertingginya itu nanti akan menunjukkan frekuensi yang rendah. Gitu. Nah, pada variabel pengalaman organisasi di sini kita lihat, di sini sebenarnya datanya menunjukkan mendekati kurva normal, gitu ya, membentuk kurva normal. Kemudian pada kecemasan pekerjanya juga sama, dia membentuk kurva normal, gitu ya. Tetapi pada interpretasi histogram ini sebenarnya itu sangat relatif dari si penelitinya sendiri yang menginterpretasikan, karena di sini tidak ada angka yang pasti, hanya dari gambar kemudian kita lihat seberapa dekat data-data yang ada itu dengan garis kurva normalnya gitu ya. Jadi cenderung ada subjektivitas dari penelitinya sendiri. Oke, itu data histogram ya. Kemudian di sini selanjutnya kita masuk ke cara selanjutnya ya. Di sini untuk melihat data Kolmogorov-Smirnov ya dan Shapiro-Wilk, kita bisa masuk ke deskriptif statistik, kemudian kita klik explore ya. Kita klik explore, ini tadi awalnya di tabel kolom di sebelah kiri ya. Kemudian kita masukkan ke dependent list, dua-duanya langsung boleh, satu persatu juga boleh gitu ya. Kemudian kita klik statistik, di sini deskriptifnya kita ambil confidence-nya itu 95% ya. Kita klik continue, kemudian pada plotnya kita klik di sini normality plot with test gitu ya. Pada histogramnya tidak perlu kita klik karena tadi kita sudah mendapatkan histogram dari cara yang sebelumnya. Oke, kita klik continue, pada bagian optionnya kita biarkan saja gitu ya. Kemudian displaynya di sini kita klik both, berarti kita pilih keduanya, yaitu data statistik maupun plotnya atau gambarnya ya. Kita klik OK. Oke, di sini akan muncul secara deskriptifnya ya, hampir sama sebenarnya data intinya dengan tabel yang pertama tadi di sini.
karena yang kita butuhkan hanya skeonos dan kurtosis beserta standar errornya. Selanjutnya di sini ada test of normality-nya, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk-nya. Kemudian di sini selanjutnya ada gambar QQ plot di sini ya, untuk pengalaman organisasi. Kemudian ini box plotnya ya, ini box plotnya. Kemudian untuk kecemasan bekerjanya di sini ada QQ plotnya dan juga box plotnya ya. Oke, sebelum masuk ke Kolmogorov-Smirnovnya, saya ingin melanjutkan cara untuk yang gambar dulu. Kita lihat di sini pada gambar grafik QQ plotnya ya, pada gambar grafik QQ plotnya. Jadi pada gambar ini sebenarnya QQ plot itu menunjukkan sajian diagram ya, yang hubungannya itu antara kuartil data dengan kuartil data distribusi normal gitu ya. Jadi membandingkan antara hubungan datanya antara kuartil data yang kita punyai dengan kuartil data pada distribusi normalnya gitu ya. Jadi ketika nanti titik-titik ini, titik-titik yang ada pada QQ plot ini itu menempel, rata-rata menempel pada garis yang ada gitu ya, garis distribusi normal ini, maka kita anggap kalau misalnya data yang kita punyai itu berdistribusi normal ya. Begitu juga dengan pada bagian kecemasan bekerja. Di sini tanda titik-titiknya ini semuanya hampir kebanyakan mendekati garis gitu ya, garis diagonalnya, maka kita anggap ada kecenderungan datanya itu berdistribusi normal. Oke, sekarang pada box plotnya ya. Jadi pada box plotnya itu sendiri ya, box plot pada pengalaman organisasi gitu ya. Jadi box plot itu sendiri juga menggambarkan hubungan antara kuartil, yaitu Q1, Q2 sama Q3 ya. Pada statistik deskriptif biasanya kita mempelajari hal itu ya. Di sini ketika ini adalah nilai maksimalnya, di sini nilai minimalnya gitu ya, nilai minimal data. Kemudian ini Q1, kemudian di sini Q2-nya atau median, dan di sini Q3-nya gitu ya. Ketika gambarnya di sini berada di tengah-tengah gitu ya, maka kita anggap data itu cenderung berdistribusi normal gitu ya. Nanti beda kasus lagi kalau misalnya kotaknya di sini itu dia lebih cenderung ke atas atau ke bawah, maka dia kita anggap tidak cenderung berdistribusi normal ya. Oke, begitu juga dengan yang kecemasan bekerja. Dia di sini cenderung ada di tengah-tengah, berarti kita anggap kalau misalnya data ini sebenarnya menurut box plot itu berdistribusi normal ya. Oke, kalau misalnya tadi saya menyebutkan bahwa gambar sebenarnya mengandung subjektivitas dari peneliti itu sendiri untuk menafsirkannya, maka kita bisa cocokkan dengan data Kolmogorov-Smirnovnya. Di sini Kolmogorov-Smirnovnya kita lihat pada nilai signifikansinya. Signifikansi pengalaman organisasi itu menunjukkan nilai 0,200 atau 0,2. Kemudian kecemasan bekerjanya juga menunjukkan 0,2 ya. Sehingga tadi prasyaratnya kita anggap normal ketika dia nilai signifikansinya itu lebih dari 0,02. Karena di sini 0,2 itu sama dengan lebih dari 0,05, maka kita anggap pengalaman organisasi dan kecemasan bekerja keduanya ini memenuhi uji normalitas atau datanya berdistribusi normal ya. Begitu juga dengan di sini melalui data Shapiro-Wilk-nya ya. Signifikansi Shapiro-Wilk untuk yang pengalaman organisasi menunjukkan angka 0,259 dan kecemasan bekerjanya menunjukkan angka 0,385. Keduanya itu juga lebih dari 0,05.
sehingga kita anggap berdasarkan Shapiro-Wilk itu data juga berdistribusi normal, gitu ya. Sekarang kita lihat pada bagian skewness dan kurtosisnya, ya. Boleh menggunakan data yang ini, yang atas. Boleh juga menggunakan data deskriptif yang ada di bagian kedua ini, ya. Sama-sama dia punya skewness dan kurtosis. Oke, kita pakai yang atas. Kita lihat di sini pada pengalaman organisasi, ya, kurtosisnya itu menunjukkan angka negatif. Itu bukan berarti nilainya minus, tapi nilai negatif pada kurtosis, ya, itu menunjukkan bahwa datanya itu cenderung miring condong ke kiri, gitu ya. Itu menunjukkan pengaruh data saja, ya, tidak menunjukkan nilai negatif pada data itu sendiri. Oke, kita lihat di sini, kita coba bagi 0,097. Kalau kita bagi dengan standar errornya 0,291, itu hasilnya berapa? Kalau kita coba hitung, ya, 0,097 kita bagi dengan 0,291, maka hasilnya adalah 0,0003, ya. 0,097 dibagi 0,291 hasilnya itu 0,33, sorry, ya, 0,33, sehingga nilai 0,33 itu kurang dari tadi yang saya sebutkan, ya, 2, kurang dari 2, sehingga kita anggap berdasarkan skewness ini juga datanya itu berdistribusi normal. Kita lihat pada kecemasan pekerjanya, ya. Kecemasan pekerja 0,371 dibagi dengan 0,291, ya, 0,291, maka hasilnya 1,27, ya. 1,27 itu kurang dari 2, ya, sehingga pada kecemasan pekerja berdasarkan skewness datanya itu juga berdistribusi normal. Sekarang kita lihat melalui kurtosisnya. Kita abaikan nilai minusnya, ya, nilai negatifnya. Kita ambil 0,282, kita bagi dengan standar errornya 0,574, maka hasilnya 0,49, ya, berarti dia juga kurang dari 2. Begitu juga dengan 0,143, kita bagi dengan 0,574, hasilnya juga 0,25, berarti dia kurang dari 2, sehingga berdasarkan kurtosis kecemasan pekerja juga kita anggap berdistribusi normal. Jadi kesimpulannya sebenarnya pada data ini, baik melalui gambar, histogram maupun QQ plot dan box plot, kemudian melalui uji statistik Kolmogorov, Smirnov dan juga Shapiro-Wilk, maupun melalui kurtosis dan skewness, itu data ini kita anggap berdistribusi normal dua-duanya, baik pengalaman organisasi maupun kecemasan bekerja, gitu ya. Oke, sekian tutorial untuk uji normalitas. Kita nanti akan sambung pada video-video selanjutnya, ya. Jangan lupa untuk di subscribe, kemudian jika ada pertanyaan boleh ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.